Hai guys, ketemu lagi di program Suara Milenial by IDNs. Dan kali ini kalau biasanya saya bertamu, saya Uni Lubis, kali ini saya menjadi tamu. Diterima sebagai tamu dengan izin khusus untuk bisa masuk ke kawasan ini. Siapa yang memberikan izin? Namanya Mas Rahmat Pribadi, Direktur Utama dari PT Petrokimia Gresik, salah satu dari anak perusahaan holding pupuk Indonesia. Terima kasih loh Mas Rahmat. Terima kasih ya. Mbak Uni, senang dikunjungin. Nah, ini memang lagi masa-masa yang cukup istimewa buat Petrokimia Gresik karena sedang Juli adalah bulan ulang tahun yang ke-47. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini kan kita lagi di kawasan pabrik. Mas Rahmat, ini apa nih? Pabrik apa? Jadi ini adalah pabrik amonia dan urea. Ini adalah pabrik terbaru kita yang baru beroperasi akhir tahun yang lalu. Ini baru, kapasitasnya sama dengan pabrik yang sebelumnya. Jadi sekarang PT Petrokimia Gresik kapasitas produksi amonia dan ureanya sudah double. Sekarang kita bisa memproduksi urea totalnya 1,2 juta ton, dan itu sebagian dipakai untuk subsidi, sebagian lagi untuk komersial. Tadi saya coba riset-riset dan dapat informasi bahwa di PT Petrokimia Gresik ini sudah ada 31 pabrik. Betul. Apakah ini bisa disebut bahwa di antara anak perusahaan holding pupuk Indonesia, PKG ini yang paling besar? Pabriknya memang paling banyak, paling lengkap, produksinya juga paling lengkap. Petrokimia Gresik kita tidak hanya nitrogen base, itu urea, amonia seperti itu yang berasal dari sumber gas, tapi kita juga memproduksi barang-barang yang lain yang sumber bahan bakunya tidak hanya dari natural gas, ada dari potasium, ada dari fosfat. Jadi kita memproduksi berbagai macam produk. Kapasitas total kita itu 9 juta ton. Yang 5 juta ton itu adalah pupuk. Yang 4 juta ton itu produk non pupuk. Kalau teman-teman suka lihat kalau lagi manggung ada yang jadi asap, dry ash. Nah, pabriknya ada di sini. Jadi gitu. Kemungkinan besar kalau menggunakan itu ngambil dari pabrik kita. Oh, kenapa kok pabrik pupuk bisa jualan dry ash? Gimana hubungannya tuh? Jadi gini, di Petrokimia Gresik itu menerapkan policy zero waste. Jadi semua produk-produk samping, produk-produk turunan itu diolah lagi menjadi produk-produk yang bisa bermanfaat, mempunyai nilai komersial. Itu hampir di semua pabriknya begitu. Itu sebabnya pabriknya jadi 31. Karena tidak hanya memproduksi dari gas menjadi amonia dan kemudian dirubah jadi urea, tapi masih diteruskan lagi ada produk-produk lanjutannya. Jadi produknya jadi banyak sekali. Ini kan audiens kita milenial dan Gen Z. Mereka tuh mungkin perlu tahu sebetulnya secara garis besar bagaimana posisi pentingnya Petrokimia Gresik ini dalam pembangunan pertanian kita. Buat generasi milenial, pertanian itu adalah hal yang sangat krusial, yang sangat penting, yang semua harus ikut berkontribusi. Petrokimia Gresik salah satu perusahaan milik negara, anak perusahaan pupuk Indonesia yang fokus pada penyediaan pupuk, penyediaan benih, dan penyediaan pestisida. Kita berkontribusi secara signifikan, dan tidak hanya yang untuk sektor pangan, tapi juga sektor-sektor yang lain. Nah, ini kan biasanya orang tuh kalau lagi ulang tahun suka refleksi. Ya. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum tercapai, bagaimana bergerak ke depan. Ini temanya kan creating new future through business transformation. Nah, mungkin bisa dijelasin tuh. Ya. Jadi creating new future buat kami itu bukan sekedar menambah pabrik. Menambah pabrik seperti yang ini bagus, tapi bukan sekedar begitu. Buat kita itu bisnis kita adalah productivity. Jadi kita ingin menciptakan cara-cara baru supaya petani itu produktivitasnya bisa meningkat. Di situ memang kita fokus di upstreamnya, di hulunya, hulu penanamannya. Jadi tentunya membutuhkan benih yang bagus, berkualitas, butuh pupuk yang berkualitas, dan juga butuh pestisida yang baik. Nah, di PT Petrokimia Gresik ini memproduksi tiga-tiganya. Harapannya melalui transformasi kita bisa tahu ceruk-ceruk pasar mana yang masih membutuhkan bantuan dari sisi input agriculture supaya ada peningkatan signifikan di produktivitinya.
Nah itu kita pengen masuk karena disitulah kita istilahnya value proposition di situ. Iya. Kita bisa memprovide sesuatu yang meningkatkan kesejahteraan dari customer kita. Tantangannya apa yang dihadapi baik sebagai produsen pupuk dan juga sebagai bagian dari badan usaha milik negara? Tantangannya tentunya banyak ya, karena sebagai BUMN di undang-undangnya dari 5 tugas pokok BUMN itu hanya satu yang profit making, yang selebihnya adalah agent development. Ya. Nah ini adalah fungsi yang memberikan kewenangan, tanggung jawab BUMN untuk melakukan banyak hal yang tidak perlu dilakukan oleh swasta. Di saat yang sama kita harus untung, karena kalau nggak untung kita nggak bisa melakukan fungsi sebagai agent development-nya itu. Jadi tantangannya menjadi sangat unik gitu, karena kita dapat untung, untungnya buat negara melalui pajak dan dividen dan seterusnya, dan juga ada yang memang kita berikan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan umum, melalui pelaksanaan public service obligation, dan hal-hal lainnya. Jadi menurut saya itulah tantangannya, bagaimana kita sebagai BUMN, milik badan usaha milik negara yang mempunyai tugas juga menjadi agent development, bisa menjalankan fungsinya ini secara baik gitu, sinkron. Nah itu tantangan yang besar. Besar ya. Karena kita media dan saya wartawan, saya juga mesti tanya pertanyaan yang biasanya suka ditanyakan oleh media dan publik melihat operasional dari pabrik dengan skala besar. Gimana menghandle limbah, termasuk polusi, bagaimana agar masyarakat di sekitar lokasi ini tidak dirugikan? Pertama, menurut saya petrokimia Gresik ini sangat unik. Pabrik kita ini luasnya 500 lebih hektar. Pabrik yang sangat complicated, tidak hanya menghandle yang liquid base atau gas, tapi juga solid waste. Yang menjadi unik adalah kita bertetangga langsung dengan masyarakat. Iya, karena dekat sekali ya. Masyarakat tuh ngumpul. Jadi kita tidak mungkin lagi bisa mengelola perusahaan sebesar ini, sekomplikated ini, kalau tidak memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan. Jadi banyak hal yang kita lakukan, salah satunya tadi, kita policy-nya adalah zero waste. Jadi kita coba terus waste itu diproses jadi produk, terus yang mempunyai nilai komersial sehingga tidak mempunyai dampak lingkungan. Kemudian teknologi-teknologi yang baru ini sudah jauh lebih maju. Kita mempunyai alat-alat ukur yang memastikan bahwa masyarakat lingkungan sekitar ini tidak terdampak dari polusi suara, polusi gitu ya? suara, polusi udara, dan polusi yang lain-lainnya. Ya, ini dekat sekali. Kayak mungkin Petrokimia Gresik ini menjadi jantungnya kehidupan ekonomi dari Kabupaten Gresik ini ya? Iya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu ya? Memang itu tadi, banyak teman-teman saya yang berkunjung dari organisasi bisnis yang lain gitu, yang terheran-heran. Kita punya 31 pabrik dalam kawasan 500 hektar, sekelilingnya temboknya berdempetan dengan penduduk. Cuman ada masalah. Dipisahkan oleh jalan aja sebetulnya ya? Bahkan ada yang tembok. Oh, oke. Dan itu aman. Jadi itu membuktikan bahwa tidak hanya pengelolaan lingkungan dalam arti environment, tapi pengelolaan sosial kita juga baik. Sejauh ini, oke. Nah, Mas Rahmat pribadi ini sebelum menjadi Dirut Petrokimia Gresik adalah Dirut dari PT Semen Batu Raja, yang juga bagian dari BUMN. Nah, coba bisa nggak di-share sama milenial, apa sih bedanya mengelola BUMN? Karena sebelumnya aku tahu Mas Rahmat sebelumnya di swasta. BUMN tadi sudah saya sampaikan ya, di sisi yang satunya kita adalah profit organization, tapi kita juga harus menjadi agent development. Di sisi positifnya, sebagai BUMN, kita itu dalam ekosistem besar, yang sangat besar sekali. Asetnya ribuan triliun, revenue-nya juga ribuan triliun, profitnya ratusan triliun, jadi itu besar sekali. Maka kalau kita bicara ekosistem yang seperti itu sangat sehat sekali, seharusnya banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, disitulah tantangan bagi kita, terutama buat mungkin generasi milenial, bagaimana aset yang sedemikian besar itu, yang hampir di semua BUMN, yang saya sudah lalui di Semen Batu Raja dan di BUMN jadi Petrokimia Gresik, itu bisa menggunakan konsep sharing ekonomi. Apa tuh? Sharing collaboration, connect and collaborate gitu. Jadi kita tidak lagi harus terkungkung dengan penciptaan nilai hanya berdasarkan aset yang kita miliki. Dan aset yang kita miliki yang tidak produktif itu
sebaiknya kita monetize, kita jual atau kita pakai, atau kita sewakan. Tapi harus ada kegunaan dari semua aset itu. Nah itu menurut saya sesuatu tantangan, at least di 2 BUMN yang saya sudah alami, bahwa aset base-nya BUMN itu besar sekali. Di mana aset sebesar itu bisa men-generate income dan profitability yang juga besar. Itu yang jadi tantangan. Kita kalau melihat industri yang sekarang lah, yang technology based, dia tidak lagi mendasarkan pertumbuhan dan keuntungan atas aset yang dia miliki. Asetnya itu kolaborasi. Nah, di Petro kita sudah melakukan itu. Apa yang jadi key yang kita tetap pegang, core function yang kita pegang, research dan sales and distribution. Tapi production itu sudah kita lakukan bersama dengan mitra. Nah, pola-pola seperti ini saya melihat pergerakan di dunia bisnis, baik domestically, regionally, atau globally, akan mengarah ke sana. Bagaimana aset kita ini bisa menjadi produktif dengan cara share ekonomi. Apa yang tidak produktif buat kita bisa kita tawarkan melalui kolaborasi dengan business partner, dan apa yang kita perlukan yang kita tidak punya, tidak perlu memiliki, kita bisa pakai. Semua harus dikerjakan sendiri ya, jadi fokus. Jadi bisa fokus ya. Ya, betul. Soal tadi di Jungle Riset, saya kan juga dengar langsung komplimen dari Pupuk Indonesia sebagai holding yang menyampaikan tadi bahwa Petrokimia Gresik ini di antara yang lainnya dalam holding itu dianggap terdepan dalam hal riset dan inovasi. Kita tadi udah sempat ngelihat ke pusat risetnya ya. Apa alasan mengapa begitu memberikan alokasi yang serius terhadap riset ini? Jadi buat Petrokimia Gresik dan juga buat saya secara pribadi dan direksi yang sekarang itu memandang bahwa kalau kita mau create new future itu seperti saya sampaikan bukan hanya adding your capacity, itu expansion of your current future gitu. Tapi kalau creating new future itu adanya pasti dari riset. Apa sih yang bisa keluar dari situ? PT Petrokimia Gresik dalam sejarahnya itu sangat transformatif, sangat inovatif. Didirikan tahun 72, jadi umurnya sekarang 47. Di tahun 80-an ketika terjadi ekspansi besar-besaran pabrik urea di Indonesia, banyak pabrik baru, tidak perlu saya sebutkan, tapi teman-teman membangun pabrik urea baru. Di Petrokimia Gresik membangun apa? Pabrik yang berbasis fosfat. Nah, pada saat itu teman-teman banyak yang di luar Petro membangun aja. Petro datang dengan, kalau mau meningkatkan productivity harus ada P-nya. Bikinlah pabrik P. Kemudian tahun 2000, ketika semua juga masih berkutat di single fertilizer, nyebar pupuk itu ya, jenis N disebar, jenis P disebar, jenis K disebar, akhirnya serapan unsur haranya tidak homogen. Petro tahun 2000 mengeluarkan compound fertilizer namanya NPK yang sekarang kapasitasnya udah 2.750.000 ton menjadi compound. Jadi memang dari sejarahnya itu didirikan oleh para founding father dengan spirit pembaharuan, spirit yang sangat inovatif. Jadi antisipatif juga ya? Ya. Dan sekarang teman-teman di research sudah mulai ngelihat lagi new future-nya apa ini gitu. Apa yang bisa dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi sangat-sangat menarik. Kita juga punya anak perusahaan yang memproduksi pestisida, juga mulai menstudi kalau biopesticide gimana nih. Karena orang kan mulai ngarah ke sana. Care kepada lingkungan semakin tinggi ya. Milenial banyak juga di berbagai negara tuh yang nggak mau makan produk pangan yang dia anggap diproduksi dengan tidak care terhadap sustainable development ya. Oke, berapa total karyawannya PT Petrokimia Gresik ini? Sekitar 3.100. Dan yang menarik, 64% adalah milenial. Dan ini akan nambah terus. Nah, sebetulnya kan Anda tuh ada di pertengahan antara yang generasi kolonial dengan generasi milenial.
Dan tentu di lingkungan yang di 3100 itu juga kombinasi ya. Nah itu gimana tuh menghandle-nya tuh beda nggak? Katanya kan gini, ini katanya saya wawancara beberapa dirut BUMN juga dan juga swasta. Stereotype dari milenial tuh gampang bosen misalnya. Apakah itu juga terjadi? Nggak tahu ya, menurut saya nggak tuh. Menurut saya satu hal yang saya suka dari milenial adalah mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa. Dan itu buat saya membantu. Karena untuk melakukan transformasi, kalau orang nggak percaya diri pasti nggak mau. Dan kepercayaan diri itu memungkinkan mereka menghubungi siapapun di chain of organization itu dengan bebas. Kita secara rutin sekarang semenjak saya masuk mengadakan town hall meeting. Jadi teman-teman milenial dengan enak berbicara. Di situ buat saya penting. Kenapa? Karena dengan banyak mendengarkan mereka, itu istilahnya blind spot-nya, blind side-nya itu bisa makin kecil. Menurut saya kalau masalah cepat bosen, sepertinya enggak. Yang ada adalah mereka ini cepat sekali, berpikirnya cepat sekali. Kadang mungkin juga nggak sabaran mungkin ya? Iya, bisa mungkin kalau jujur saya termasuk orang yang senang kerja itu nggak pengen ditunda. Jadi saya sangat... Jadi sesuai dengan semangat itu ya? Ada nggak program yang dibuat untuk mensupport milenial? Baik itu internally maupun keluar dari PKG ini? Banyak. Di bidang kewirausahaan misalnya? Di bidang kewirausahaan, kita nggak hanya kewirausahaan ada, kita punya namanya Pretopreneur. Pretopreneur itu ditujukan untuk anak-anak muda supaya bisa jadi entrepreneur. Dan itu sudah banyak contoh suksesnya. Masyarakat lingkungan sekitar yang tadinya bisnisnya hanya berbicara puluhan juta menjadi ratusan, bahkan ada yang sampai miliar, jadi kaya raya sekali. Beberapa dari mereka saya ketemu dan saya bangga karena mereka juga masih mengingat apa yang dilakukan bersama Petro. Di luar dari itu juga punya program pendidikan yang spesial sekali. Beasiswa ini untuk masyarakat lingkungan yang dibiayain sampai sarjana, sampai lulus. Dan olahraga juga nggak punya klub ya? Masih di handle nggak itu? Olahraga, kalau yang olahraga sepak bola profesional sudah tidak. Tapi stadionnya masih ada? Stadion masih ada, kita masih punya klub voli. Tapi yang seru nih, yang sekarang lagi seru, kita ini namanya Kebo Runner. Jadi teman-teman milenial duduk kelompok run. Dan ada program Viral 500 yang targetnya adalah setiap orang harus bergerak selama setahun sejauh 500 kilo. Jadi kalau sore nanti kita ke mana? Ke stadion. Wah, itu semua orang sibuk gerak. Karena kalau udah 500 kilo nanti dapat ini undian, bisa dapat hadiah. Tapi harus ada buktinya ya? Iya dong. Kalau saya 10.000 sehari, kayak 10.000 langkah targetnya. Oke, jadi Mas Rahmat ini juga pernah Eisenhower Fellow bersama. Jadi saya juniornya, tapi yang saya ingin tanya adalah pengalaman 1,5 tahun belajar di Harvard Kennedy School Public Administration. Ini Harvard itu kan, wah, tahu sendiri kan, top university. Nah, apa takeaway dari sekolah di Harvard untuk mengelola BUMN, 2 BUMN? Ya, jadi karena saya sekolah sudah bekerja hampir 20 tahun. Jadi ketika itu saya mau milih belajar bisnis lagi, sekolah di business school atau sekolah di public administration. Akhirnya saya memutuskan sekolah di public administration untuk melengkapi apa yang sudah saya punya. Nah, ternyata dua-dua itu menjadi penting karena ketika saya kembali ke Indonesia, kemudian diminta untuk membantu BUMN. Kalau di public administration itu kan kita mempelajari bagaimana sebuah policy mengintervensi sebuah kondisi supaya bisa menjadi baik. Biasanya berbicara pada level pemerintahan. Nah, yang jadi unik, BUMN ini kan bagian dari pemerintahan. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita punya 5 tugas pokok, 4-nya adalah agent development. Nah, di 4 ini adalah sebetulnya banyak social policy-nya, social intervention-nya yang harus kita lakukan. Nah, sekolah di sana membantu saya untuk mengenal itu. Tapi sebetulnya berbicara mengenai Eisenhower ya, saya sangat senang mengquote kata-kata ini karena ini adalah salah satu chairman kita, Henry Kissinger, itu berbicara, if you control oil, you control a nation. If you control food, you control the people. Nah, basic principle itu yang kemudian ditranslate menjadi banyak policy-policy pemerintah yang salah satu pelaksananya adalah BUMN. Nah, kebetulan saya bergerak di yang food tadi itu. Pangan ya. Ya, jadi
dua sektor itu sektor yang sangat strategis. Pengalaman bisnis saya yang sudah lama kemudian ditambah sekolah itu ya membantu saya lah untuk memahami dengan lebih baik gitu. Bahkan di era digital, dari zaman dulu kan pangan, sandang, papan ya. Kalau di era digital pangannya tetap, sandangnya tetap, papannya diganti dengan kuota. Buat milenial yang suka fakir kuota, jadi pangannya tetap ya. Nggak boleh fakir kuota. Nggak boleh fakir kuota. Mendingan lapar daripada nggak bisa berinternet kan. Nah, dari pengalaman mengelola itu, apa sih sebetulnya masukan buat milenials nih? Yang ingin saya sampaikan, selalu saya sampaikan kemana-mana bahwa keinginan untuk mencapai sesuatu itu, your art of winning, ya bahasanya gitu, your art of winning itu increases kalau kita mempunyai motivasi yang tidak terbatas. Oke. Nah, jadi sebagai milenial nih, jangan gampang give up gitu. Karena itu kuncinya. Kalau kita pengen cepat, tidak segera melihat hasilnya, lakukan lagi. Karena dengan kita persisten, kita mempunyai art of winning, kemungkinan untuk memenangi pertarungan itu lebih besar. Kalau lagi PDKT, ditolak pertama, jangan berhenti, terus saya. Mondar-mandir gitu. Tapi kalau itu udah nggak mau, jangan langsung gantung diri, cari yang lain lagi. Gitu caranya. Oke, kalau throwback nih, milenial juga suka throwback. Throwback sedikit, kepikir nggak dulu bahwa akan menggeluti bidang yang seperti sekarang? Jujur enggak? Enggak? Jujur enggak? Dulu cita-citanya jadi apa? Jadi pilot saya. Oh gitu, Ya. Kenapa terus nggak ke sekolah pilot? Karena apa? Nenek saya pas waktu itu bilang, jangan jadi pilot, nanti kalau jatuh bagaimana gitu. Jadi saya pas waktu itu menghormati nenek saya yang ketakutan kalau ada cucunya jadi pilot, nggak jadi pilot. Tapi faktanya berapa persen sih dari kehidupan ini yang seperti yang kita rencanakan? Nah itu mungkin juga masukan buat teman-teman milenial bahwa be flexible. Your agility menghadapi perubahan itu penting. Jadi jangan pengennya ini kalau nggak dapat langsung putus asa atau apa. Karena in life seringkali kita end up dengan sesuatu yang tidak pernah kita planning, and that's a better thing gitu dari apa yang kita lakukan. Kalau dulu saya jadi pilot mungkin sekarang nggak bisa duduk-duduk di sini. Oh, capek. Nggak bisa jadi dirut. Iya. Nggak bisa jadi dirut. Mungkin nggak bisa explore Velo, nggak bisa ke Harvard ya. Nggak bisa kemana-mana mungkin. Kalau lagi libur nggak bisa jalan-jalan karena harus bertugas. Nah, tokoh yang menginspirasi? Sangat mengidolakan bapak saya. Of course, as a son pasti begitu semuanya ya. Tapi saya melihat dedikasi beliau terhadap apa yang dilakukan, ketulusannya itu luar biasa. Kalau tokoh di luar dari keluarga yang saya kagum, Indonesia, all the founding fathers. Ki Hajar Dewantara, mungkin karena saya dari Jogja, salah satu yang menurut saya inspiratif. Karena dia mengajarkan basic-basic dari inovasi yang diajarkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Kalau tokoh internasional mungkin Eisenhower. Eisenhower is one of my role model gitu. Karena as a general, selama dia menjabat tidak pernah perang. Oh, oke. Jadi Justru itu, ya. Kan jadi luar biasa. pengen berdamai justru berdamai, ya. Oke. Terakhir nih, Mas Rahmat, apa yang masih ingin dikerjakan yang belum tercapai? Yang ingin saya kerjakan dan belum tercapai adalah saya ingin dalam konteks yang lebih besar ya, Indonesia ini menjadi lebih sejahtera, lebih bagus. Karena saya lihat, terutama karena sekarang saya di PT Petrokimia Gresik, saya lihat potensinya itu luar biasa sekali. Agriculture di Indonesia itu seperti tambang yang belum dieksplor dengan benar. Kita punya tanah yang fertile banyak. Kita punya variasi elevasi dari dataran rendah, dataran tinggi yang bisa ditanami dengan berbagai macam varietas. Jadi saya membayangkan melalui PT Petrokimia Gresik kita itu bisa mengurangi import bahan-bahan pangan.
tidak hanya beras, tapi juga yang lain-lainnya. Mungkin yang hortikultura, yang maju-maju itu. Nah, saya alhamdulillah diberkahi oleh Tuhan untuk memimpin perusahaan ini yang sangat maju. Teman-temannya, pegawainya milenial, keren-keren semua, sangat inovatif. Dan ini yang saya dorong terus, memahami bahwa kita ini ada dalam konteks besar, konteks Indonesia. Dan sepertinya teman-teman merespon dengan baik, itu sebuah kepuasan batin. Oke, thank you banget ngobrolnya dan insight-nya. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa guys, comment, like, subscribe YouTube channel IDN Time supaya kalian juga bisa menyaksikan semua program-program kita selain Suara Milenial. Sampai ketemu. Thank you. Bye. Bye.